sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dengan lurus ketika ruku, yaitu ketika i'tidal, dan sujud, duduk dan kedua sujud tidak sah sebagaimana telah dibawakan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah fikih sunnah wanita. Kita masuk pada rukun yang ke-10 dan ke-11. Kata Syekh di sini, dan rukun yang ke-10 dan 11 adalah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Dalil yang menjelaskan rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu bangun dan duduklah hingga engkau tumakninah dalam dudukmu. Dan sabda beliau, salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dengan lurus ketika ruku, yaitu ketika i'tidal, dan sujud, duduk dan kedua sujud tidak sah sebagaimana telah dibawakan sebelumnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang berikutnya adalah seseorang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini, para ulama sepakat bahwasanya duduk di antara dua sujud ini merupakan salah satu rukun di dalam salat. Ya, rukun di dalam salat. Para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih ya tentang tata cara duduk di antara dua sujud ini. Pertama, kita tahu duduk dan kedua sujud ini ada sifat yang dijelaskan di dalam sunnah bagaimana tata cara duduk dan kedua sujud ini. Kemudian juga ada duduk di antara dua sujud yang dilarang di dalam Islam. Saya akan memulai dulu duduk yang dilarang sehingga kita terhindar ketika kita melaksanakan duduk dan kedua sujud, kita tidak melakukan duduk yang terlarang. Di antara duduk yang terlarang ketika di antara dua sujud adalah duduk ya dengan iqa. Ya, duduk dengan iqa. Duduk dengan iqa itu seperti apa, Ustaz? Duduk dengan iqa itu adalah seseorang ya menaruh pantatnya ke lantai, kemudian dia menegakkan kedua betisnya, ya, kedua kakinya dia tegakkan, semacam duduk seseorang ya ketika dia duduk semacam ini, kemudian kakinya dia tegakkan ya. Jadi pantatnya semacam saya ini duduk ya, tapi pantatnya di lantai ya, di bawah, kemudian kakinya dinaikkan ya. Seperti kadang-kadang kalau kita mendengar kajian, kadang duduk kaki kita angkat, kadang-kadang kita pegang kedua kaki kita ke depan itu ya, gitu. Kadang semacam itu. Maka duduk iqa yang terlarang semacam itu. Jadi dia taruh pantatnya ke lantai, kemudian kakinya dia naikkan, betisnya dia naikkan ya, semacam itu. Kemudian ya seperti orang kayak
jongkok, seperti jongkok ya. Kalau jongkok kan kakinya pantatnya tidak menempel. Ya, kalau jongkok orang buang air, pantatnya tidak nempel. Ini pantatnya nempel di lantai. Kakinya seperti kaki yang jongkok tersebut. Maka ini duduk iqa yang dilarang, ya, dan ini tidak disunnahkan, ya, dan ini tidak diperbolehkan ketika seorang itu duduk di antara dua sujud. Nabi SAW melarang duduk semacam itu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu sifat yang dilarang, maka kita harus tahu bagaimana sifat yang disuruh kita untuk duduk padanya. Ketika kita sholat, duduk di sholat itu ada 3 posisi, ya, atau 3 keadaan ketika seorang itu duduk di waktu sholat. Pertama, duduk di waktu sholat itu ada duduk di antara 2 sujud, ada posisi duduk di tasyahud awal, ada posisi duduk di tasyahud akhir. Jadi kalau kita lihat semua rukun di dalam sholat itu, posisi duduk itu ada 3 tempat duduk di dalam sholat. Ketika duduk di antara 2 sujud, ketika duduk tasyahud awal, ketika duduk tasyahud akhir. Para ulama rahimahullahu taala mereka sepakat bahwasanya duduk yang dianjurkan di dalam sholat itu ada 3 macam. Pertama, ada duduk iftirash dan ada duduk tawarruk. Duduk iftirash itu adalah duduk yang seperti biasa dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ketika duduk di antara dua sujud, yaitu dengan dia membentangkan, ya, kaki kirinya dan menaikkan kaki kanannya, ya. Ya, dia bentangkan kaki kirinya, ya, kemudian dia naikkan, ya, kaki kanannya seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu dia seperti duduk tasyahud akhir, seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar. Duduk di tasyahud akhir itu biasanya duduk ini disebut dengan duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk itu? Kata para ulama, seseorang ya bertumpu pada, ya, bagian belakang, ya, pantatnya, kemudian dia memasukkan, ya, kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Kemudian dia duduk di sana. Kemudian dia naikkan kaki kanannya. Maka ini duduk disebut dengan duduk tawarruk. Baik. Kalau kita tahu duduk di dalam sholat itu ada 2, duduk tawarruk dan duduk iftirash. Yang ketiga ada lagi disebut dengan duduk iqa. Duduk iqa. Iqa ini tadi ada yang kita jelaskan yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Diperbolehkan itu adalah duduk iqa itu adalah seseorang duduk di ujung tumitnya. Di ujung tumit kakinya. Ini disebut dengan duduk iqa. Nanti kita jelaskan duduk iqa ini seperti apa. Pertama, yang ingin saya jelaskan di sini adalah duduk di dalam sholat ini, karena kita tahu ada duduk ada tawarruk dan duduk iftirash. Maka di waktu sholat, duduk dan 2 sujud ini yang mana digunakan? Ya. Apakah duduk tawarruk, apakah duduk iftirash? Di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menganggap bahwasanya duduk di dalam sholat itu semuanya duduknya iftirash. Baik itu duduk di antara 2 sujud, baik itu duduk ketika tasyahud awal, baik itu duduk ketika tasyahud akhir, maka semuanya kata mereka duduknya iftirash. Dan ini salah satu pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raqa'a lam yushris ra'sahu ولم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين تحية وكان يبرس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah SAW kalau beliau membuka solatnya dengan takbir dan membaca Al-Fatihah. Di akhir hadis Aisyah mengatakan, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Ada tahiyat. Dan Nabi SAW setiap 2 rakaat itu beliau membentangkan kaki kirinya dan menaikkan kaki kanannya, yaitu duduk iftirash. Berdasarkan ini, kata Imam Abu Hanifah, Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini mensifati duduknya Nabi di waktu sholat hanya duduk iftirash. Aisyah tidak mensifati duduk Nabi selain duduk iftirash. Maka ini berlaku kemutlakannya, keumumannya. Maka kata beliau, setiap duduk di dalam sholat itu duduknya iftirash. Baik di tasyahud awal, tasyahud akhir, baik duduk di antara 2 sujud, kata Imam Abu Hanifah, maka duduknya harus duduk iftirash. Kenapa? Karena keumuman hadis Aisyah. Aisyah mensifati duduk Nabi hanya duduk dengan cara iftirash. Kemudian pendapat yang kedua, ya, di antara pendapat para ulama adalah tentang bahwasanya duduk, ya, di dalam sholat itu, ya, semuanya adalah duduknya tawarruk. Ya. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik berpendapat semua duduk di dalam sholat itu tawarruk. Jadi ketika duduk di atas 2 sujud, duduknya tawarruk. Duduk di tasyahud awal, duduknya tawarruk. Duduk di tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Apa dalil Imam Malik tentang masalah ini? Beliau berdalil dengan riwayat Abdurrahman ibn Qasim an Abdullah ibn Umar annahu akhbarahu annahu kana yara Abdullah ibn Umar yatarabba'u fi shalah idza jalas. Qal fa fa'altuhu ana yawma idzin haditsus sin. Fanahani Abdullah wa qala innama sunnah an tansiba rijlaka al-yumna wa tusni rijlaka al-yusra. Faqultu lahu fa innaka taf'alu dhalik. Faqal inna rijlayya la tahmilani. Kata Abdullah bin Umar, ibn Umar, sesungguhnya belum beritahukan, beliau melihat Abdullah bin Umar, beliau sholatnya duduknya dengan bersila. Ya, Abdullah bin Umar duduk sholat, ketika sholat beliau bersila. Kemudian kata Abdullah bin Umar, saya pun melakukannya karena saya masih kecil pada saat itu, saya ikuti duduknya Abdullah bin Umar ini. Maka Abdullah bin Umar pun melarang saya mengikutinya. Ya, karena kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya sunnah di dalam sholat itu engkau mendirikan kaki kananmu dan membentangkan kaki kirimu. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, engkau melakukannya kenapa? Duduknya kamu bersila di waktu sholat. Kata Abdullah bin Umar, inna rijlayya la tahmilani, karena saya tidak sanggup duduk seperti duduk yang sesuai dengan sunnah. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala setelah itu beliau meriwayatkan sebuah asar. Ketika menyebutkan asar Abdullah bin Umar ini, Imam Malik menyebutkan sebuah asar. Apa asarnya? Kata Imam Malik, Annal Qasim ibn Muhammad arahum, kata Yahya bin Sa'id, Annal Qasim ibn Muhammad arahum al-julus fit tasyahud. Fa nasaba rijlahu al-yumna wa sanna rijlahu al-yusra. Wa jalasa ala warqil aysar. Walam yajlis ala qadamih. Summa qala arani hadha Abdullah ibni Umar wa haddatsani anna abahu kana yaf'alu dzalik. Kata Qasim bin Muhammad, ya, saya melihat mereka ketika duduk tasyahud, mereka menegakkan kaki kanan mereka, membentangkan kaki kiri dan duduk di atas pantatnya. Pantatnya yang kiri. Kemudian dan tidak duduk di atas kakinya, berarti duduk tawarruk. Kemudian kata Qasim bin Muhammad, sesungguhnya mempraktekkan aku semacam ini, yang mencontohkan aku semacam ini adalah Abdullah bin Umar. Kenapa kata bin Umar, sesungguhnya bapakku, ya, melakukannya demikian. Jadi Abdullah bin Umar tadi yang melihat Abdullah bin Umar duduknya bersila, kata bin Umar, engkau harus duduknya apa? Membentangkan kaki kananmu dan, ya, membentangkan kaki kirimu dan mengangkat kaki kananmu, ya. Dan duduk dan itu umum. Hadisnya sifatnya umum. Kemudian Abdullah bin Umar yang ditegur oleh Abdullah bin Umar,
beliau dicontohkan oleh Abdullah bin Umar duduk yang sunnah seperti apa? Yaitu duduk tawarruk. Dicontohkan dengan duduk tawarruk. Berdasarkan ini, Imam Malik rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwa semua duduk di dalam salat itu duduknya tawarruk. Duduknya semua di dalam salat itu duduknya tawarruk. Baik itu duduk di antara dua sujud, baik itu duduk di tasyahud awal, baik itu duduk di tasyahud akhir. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad, bahwasanya duduk di antara duduk di dalam salat itu adalah ketika duduk di antara dua sujud, duduknya duduk iftirash. Adapun duduk di tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, Nabi sallallahu fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijal yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, sesungguhnya Nabi sallallahu jika beliau salat 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan. Dan jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau membentangkan kaki kiri beliau dan menaikkan kaki yang kanan beliau. Wa qa'ada ala maq'ada, dan beliau duduk di tempat duduknya. Maq'ada itu tempat pantat untuk duduk. Wa qa'ada ala maq'adatihi, yaitu maksudnya adalah duduk tawarruk. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya setiap salat yang 2 rakaat, adalah duduk tasyahud duduk tasyahud awal itu adalah, kata Imam Syafi'i, duduknya adalah duduk iftirash. Adapun salat yang di akhir rakaatnya 4 rakaat ataupun memiliki rakaat terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Imam Ahmad pun juga berpendapat demikian berdasarkan hadis-hadis ini. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda. Dari sisi apa? Imam Ahmad mengatakan duduk di antara 2 sujud mereka sepakat duduknya adalah iftirash. Tetapi duduk di tasyahud awal mereka juga sepakat duduk tasyahud awal duduknya adalah iftirash. Yang mereka perselisihkan adalah duduk di tasyahud akhir, yang mana tasyahud akhir itu salatnya cuma hanya memiliki 1 kali tasyahud. Seperti sholat subuh misalnya, atau sholat sunnah yang lainnya. Apakah duduknya tawarruk, apakah iftirash? Ini yang terjadi perselisihan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Madhab Ahmad, Hanabilah, dan madhab Syafi'i. Ya. Intinya, 2 madhab ini sepakat menyelisihi madhab Malik, madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah melihat, memandang semua duduk di dalam sholat duduknya iftirash. Imam Malik memandang semua duduk di dalam sholat duduknya tawarruk. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak. Duduk di antara 2 sujud duduknya iftirash. Duduk di tasyahud awal duduknya iftirash. Dan mereka hanya berselisih duduk di tasyahud akhir yang hanya memiliki 1 kali tasyahud. Adapun yang memiliki 2 kali tasyahud mereka sepakat duduknya adalah duduk tawarruk. Dan kalau kita melihat dalil-dalil Nabi SAW, maka kalau kita membaca hadis Aisyah dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi, maka bisa kita dapati bahwasanya Nabi SAW pernah duduk tawarruk, pernah duduk iftirash. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dan ini yang benar, bahwasanya duduk di dalam salat itu tidak semuanya iftirash dan tidak semuanya tawarruk. Ada duduk di dalam sholat itu iftirash, ada duduknya tawarruk. Duduk iftirash di antara 2 sujud duduknya iftirash. Di tasyahud awal duduknya iftirash. Adapun di tasyahud akhir ini yang khilaf. Wallahu a'lam, yang rajih. Insyaallah nanti kita akan perdalam masalah ini di bab wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat. Yang rajih wallahu a'lam bahwasanya kalau tasyahudnya, sholatnya hanya memiliki 1 kali tasyahud, duduknya iftirash. Tapi kalau sholatnya memiliki 2 kali tasyahud, maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian ada duduk di antara dua sujud yang disuruh kita juga dilaksanakan selain dua tadi, tawarruk dan iftirah, yaitu duduk iqa. Dan iqa tadi saya sudah sebutkan di awal ada yang dilarang. Ya dilarang itu seperti kita duduk, seperti kita jongkok buang hajat itu di jamban ya. Biasanya pantatnya tidak menyatu. Nah, tapi iqa ini adalah pantatnya ditaruh di lantai. Posisinya kayak seperti jongkok itu, mengangkat kakinya. Ya, mengangkat kakinya. Ya. Nah, coba Ustaz Abdurrahman bisa contohkan lah. Coba duduk. Pantatnya duduk. Ya, begitu, naikkan kakinya. Enggak kayak gitu, betul kakinya. Kedua-duanya naikkan. Enggak, dinaikkan. Kakinya dinaikkan kedua-duanya. Enggak, kaki kiri antum itu betul, kaki kanannya itu lagi satu dinaikkan. Iya, naikkan. Enggak, kayak gitu posisinya. Sebelahnya kayak gitu juga posisinya. Iya, dinaikkan. Nah, ini iqa, bisa mungkin menghadap kamera biar dilihat. Biar dilihat ibu-ibu biar tahu iqa yang dilarang itu dinaikkan kedua, dinaikkan. Ketika kita incak, nah itu iqa yang dilarang. Ya, duduk iqa semacam ini dilarang. Iya. Seseorang menaikkan kedua kakinya di waktu di waktu duduk di antara dua sujud di waktu salat. Maka itu adalah iqa yang dilarang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita duduk di antara dua sujud, tentu kita sujud kembali. Ya. Tentu duduk dan dua sujudnya harus tumak ninah. Tumak ninahnya apa Ustaz? Tumak ninahnya adalah tumak ninah di antara duduk dan dua sujud adalah kita bisa membaca zikir walaupun cuma hanya satu kali. Nah, maka itu dikatakan tumak ninah, memungkinkan dia membaca zikir tersebut. Maka ini disebut dengan tumak ninah. Kemudian di sini Syekh tidak menyebutkan sujud yang kedua, yaitu setelah duduk dari dua sujud kita sujud kembali. Dan ulama sepakat sujud yang kedua itu juga bagian dari rukun di dalam salat. Ya, maka tidak ada ulama berselisih tentang masalah sujud itu yang kedua itu adalah rukun di dalam salat. Tetapi Syekh tidak membahas di sini karena mencukupkan dengan pembahasan sujud yang pertama. Ya, selama itu sujud, baik itu pertama dan kedua itu merupakan rukun di dalam salat, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala beliau mengatakan duduk dan tasyahud akhir. Rukun yang ke-12 adalah duduk dan tasyahud akhir. Dalil yang menunjukkan bahwa duduk dan tasyahud akhir merupakan rukun salat adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, dahulu jika kami salat di belakang Nabi SAW, kami membaca Assalamu ala Jibril wa Mikail, Assalamu ala fulan wa fulan. Nabi kemudian menoleh kepada kami dan bersabda, sesungguhnya Allah adalah Assalam. Karena itu jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia membaca At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, artinya bahwasanya tahiyat dan salawat dan kesejahteraan untukmu wahai Nabi SAW, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna, kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian kata Syekh, jika engkau membaca tasyahud ini, maka ia akan sampai kepada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan hanya untuk Allah, juga salawat dan segala kebaikan, keselamatan atasmu wahai Nabi Allah, dan juga rahmat Allah serta berkahnya, keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bacaan di atas adalah bentuk tasyahud yang paling sahih. Tetapi lebih baik lagi jika lafaz Assalamu alayka ayyuhan nabi diganti dengan Assalamu alan nabi. Karena setelah Nabi SAW wafat,
para sahabat radhiyallahu taala anhum mengganti lafaz ini dengan lafaz seperti yang tertulis di atas. Bapak Ibu ikhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara ya rukun yang ke-12 yang disebutkan tadi adalah tasyahud akhir. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk tasyahud akhir ini para ulama khilaf tentang apakah dia rukun di dalam salat ataukah bukan. Setidaknya ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya duduk di waktu tasyahud akhir di waktu salat tersebut hukumnya wajib, ya. Tasyahudnya wajib dan duduknya merupakan rukun. Dan ini pendapat madhab Abu Hanifah dan madhab Hambali. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya duduknya itu wajib, sedangkan tasyahudnya itu sunnah. Apa beda duduk dengan tasyahud? Duduk itu ya duduknya. Tasyahud itu bacaannya. At-tahiyyatu lillah wa shalawatu thayyibat. Itu tasyahud bacaannya. Kalau duduknya ya duduknya. Para ulama membedakan duduk dan tasyahud akhir. Makanya disebut dengan duduk dan tasyahud akhir. Duduk ya duduknya. Tasyahud akhir bacaannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bacaan duduk ya atau duduk itu hukumnya wajib. Sedangkan tasyahudnya sendiri itu sunnah. Pendapat yang ketiga adalah duduk dan tasyahudnya itu adalah rukun, ya. Dan ini pendapat ya madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya duduk dan tasyahudnya itu keduanya wajib, ya. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Di antara pendapat yang ada, pendapat yang paling wajib dalam masalah ini adalah duduk tasyahud akhir dan tasyahud akhir itu sendiri merupakan rukun di dalam salat. Kenapa? Duduk tasyahud akhir dan tasyahud akhir itu sendiri rukun di dalam salat. Pertama, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya di waktu salat beliau. Ya. Tidak pernah Nabi SAW meninggalkan walaupun satu kali. Kemudian yang kedua adalah hadis Malik bin Al-Fairis. Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi SAW, "Salatlah kalian sebagaimana aku salat." Kalau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, maka itu menunjukkan adalah kewajiban atau rukunnya tentang perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kata para ulama rahimahullahu taala adanya hadis ya, walaupun hadis ini ya dipersisikan oleh sebagian ahlul ilm ya, sebagian ulama mempersisikan hadis ini, tetapi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang dalil rukunnya tasyahud awal, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Kunna naqul fi sholati qabla ay yufrad at-tashahhud. Assalamu 'ala Allah, assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami mengatakan di waktu salat sebelum diwajibkannya tasyahud. Sebelum diwajibkannya tasyahud dulu kami mengatakan assalamu 'ala Allah, assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Ini menunjukkan tasyahud itu menjadi wajib setelahnya. Kenapa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami mengatakan sebelum diwajibkannya tasyahud. Berarti tasyahud itu wajib. Berarti tasyahud itu merupakan rukun di dalam salat. Oleh karenanya berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud ini dan perbuatan Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan tasyahud tersebut, maka para ulama mengambil kesimpulan duduk dan tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun di dalam salat. Tidak boleh ada seorang muslim meninggalkannya ketika dia duduk di tasyahud akhir. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagian ulama yang berpandangan tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir itu hukumnya sunnah, ya, sedangkan duduknya adalah hukumnya wajib, mereka berpandangan berdasarkan dalil hadis musii'us shalah. Hadis musii'us shalah. Apa hadis musii'us shalah? Hadis musii'us shalah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ya
Pada saat itu ketika memerintahkan orang yang kurang bagus sholatnya, ini sahabat diperintahkan oleh Nabi mengulangi sholatnya. Kata Nabi sallam, irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi sallam, kembalilah, ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Berkali-kali orang tersebut salah dalam sholatnya. Berkali-kali pula ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, kembalilah engkau ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat, sampai 3 kali. Sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa melakukan kecuali ini saja. Ya, kecuali ini saja. Fa'allimni. Ajari aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri melaksanakan salat, fakabbir. Kata Nabi, bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah, kata Nabi, sampai engkau betul-betul tumakninah rukukmu. Summarfa', kemudian angkatlah i'tidal hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau beri'tidallah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai betul-betul engkau tumakninah dalam sujudmu. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu dan sampai betul-betul engkau tumakninah di dalam dudukmu. Summasjud, kemudian duduklah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau betul-betul sujud. Summaf al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian engkau lakukan hal tersebut di semua salatmu. Di sini Nabi SAW tidak memerintahkan membaca salawat. Dalam hadis Musi'us Shalah, Nabi tidak memerintahkan membacakan salawat dan tasyahud. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwasanya tasyahud akhir itu bukan bagian rukun di dalam salat. Kenapa? Tidak ada perintah di dalam hadis Musi'us Shalah. Kata Nabi, jika engkau lakukan demikian maka salatmu sah. Tetapi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengkritik hadis Musi'us Shalah, ya. Kata para ulama, di dalam hadis Musi'us Shalah juga tidak disebutkan salam. Tidak disebutkan salam. Kalau dan ulama sepakat salam itu rukun di dalam salat, berarti salam tidak wajib lah, kata para ulama, tidak rukun lah. Ya. Maka kata para ulama, hadis Musi'us Shalah itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hadis Musi'us Shalah itu dalam bentuk taklim, Nabi dalam mengajari. Ya, dalam mengajari sahabat. Nabi mengajari apa yang dia butuhkan. Orang ini, sahabat ini, beliau tidak tumakninah di dalam salatnya. Makanya Nabi menekankan tumakninah di dalam hal tersebut. Atau yang kedua, kata para ulama, kemungkinannya adalah syariat belum turun. Karena salat itu tidak langsung turun sekaligus bertahap. Kewajiban di dalam salat turunnya bertahap. Dulunya tidak wajib menjadi wajib. Dulu sholat berbicara boleh, kemudian kada boleh lagi berpendek di waktu sholat. Maka sholat itu perintah dan larangannya turunnya bertahap, tidak sekaligus. Dan bisa jadi kata para ulama, kejadian hadis Musi'us Shalah ini kejadian di awal-awal, belum pada sholat belum turun secara sempurna larangan-larangan dan perintah-perintah di dalam sholat. Wallahu a'lam, dari pendapat yang ada bahwasanya tasyahud, ya, dan duduk tasyahud itu merupakan rukun di dalam salat. Rukun di dalam salat. Kemudian di sini Syekh tidak mengucapkan salawat, ya. Apakah, ya, salawat kepada Nabi, ya. Kita tahu di tasyahud akhir itu ada salawat. Apakah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rukun di dalam salat? Di sini Syekh tidak menyebutkan salawat. Ya, apakah salawat itu bagian rukun di dalam salat ataukah tidak? Kita tahu di tasyahud akhir itu ada salawat. Adapun di tasyahud pertama maka salawat tidak ada. Ya, tahap pertama cukup kita mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak perlu kita menambahi Allahumma shalli ala Muhammad di tasyahud pertama. Kenapa? Karena tasyahud pertama tidak ada salawat, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan ada tasyahud, ada salawat di tasyahud pertama.
Ada hadis lemah di dalam sholat malam, sholat sunnah, tapi hadisnya lemah. Yang benar tidak ada sholawat di tasyahud pertama di waktu sholat. Kenapa tidak ada, Ustaz? Karena fungsinya sholawat itu apa? Fungsinya sholawat di tasyahud kedua apa? Tasyahud kedua kenapa ada sholawat? Karena di situ ada doa. Karena kita tahu bahwasanya di akhir salawat, setelah itu kita disuruh untuk berdoa. Kita berlindung dari empat hal. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka kata para ulama, fungsinya salawat itu karena ada doa setelahnya. Dan sunnahnya di dalam berdoa kita mengucapkan salawat terlebih dahulu. Kalau kita berdoa, maka sunnahnya mengucapkan salawat. Karena ada berdoa itu kita memuji Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi SAW. Maka kata para ulama di tasyahud kedua itu ada doa, makanya ada salawat. Di tasyahud pertama tidak ada doa, maka tidak ada salawat. Taib. Kalau kita paham ini, apakah salawat itu, ya salawat di tasyahud kedua itu dia rukun apa bukan bagian dari rukun? Syekh penulis kitab memandang bahwasanya salawat itu bukan bagian dari rukun. Ya, penulis kitab Fikih Sunnah Wanita, beliau memandang salawat itu, salawat pada tasyahud kedua tentunya. Salawat pada tasyahud kedua itu bukan bagian dari rukun. Itu pandangan beliau. Tetapi para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih dalam masalah ini. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan yang lainnya, bahwasanya sholawat di tasyahud kedua itu hukumnya sunnah. Sholawat di tasyahud kedua itu hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa sholawat di tasyahud kedua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Apa dalil mereka? Dalil yang mengatakan sholawat di tasyahud kedua itu wajib atau rukun, mereka berdalil pertama dengan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, salatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, ini perintah untuk sholat, menunjukkan sholawat itu wajib. Ya. Tetapi ya, pendalilan dengan umum semacam ini kurang kuat. Ya. Ya. Kenapa? Karena ulama sepakat sholawat kepada Nabi itu tidak wajib, sehingga tidak bisa seorang berdalil dengan dalil yang umum. Kemudian dalil mereka berikutnya adalah hadis Nabi SAW, yaitu hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Ya, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Kemudian berkata Ka'ab bin Ujrah, faqal al-uhdi laka hadiyah. Kata Ka'ab bin Ujrah, maukah engkau aku berikan hadiah? Kemudian kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik? Qal faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata Nabi sallallahu kata Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami suatu hari, kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tahu bagaimana salam kepada engkau, tapi kami tidak tahu bagaimana selawat kepada engkau. Kemudian kata Nabi, faqulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini ada perintah perkataan Nabi SAW, qulu Allahumma salli ala Muhammad.
Kata kulu ini adalah perintah. Asal perintah itu merupakan sebuah kewajiban. Maka kata para ulama, ini menunjukkan wajibnya bersalawat kepada Nabi SAW di dalam sholat. Tetapi dijawab oleh ahlul ilm, perintah ini bukan di dalam sholat. Karena pertanyaan ini adalah di luar sholat. Tapi kata Nabi, kulu, katakan Allahumma sholli ala Muhammad, bahwa tata cara salawat kepada Nabi semacam itu. Tetapi apakah wajib seseorang bersalawat kepada Nabi? Tidak. Tetapi perintah di sini ada perintah bagaimana kalau kita mengucapkan salawat, kita mengucapkan salawat demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh dengan cara yang lain. Maksudnya demikian. Ketika di dalam beribadah kepada, ketika sholat, ya, ketika nama Nabi disebut dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa salawat ini hukumnya sunnah. Salawat kepada Nabi itu hukumnya sunnah di waktu tasyahud akhir. Dalilnya apa? Hadis musi'us shalah. Bahwasanya hadis musi'us shalah tidak disebutkan salawat kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Di antara dua pendapat ini sama-sama kuat. Baik yang mengatakan wajib pendapatnya kuat, yang mengatakan sunnah juga pendapatnya kuat. Afdalnya, ahwatnya, berhati-hatinya seseorang hendaknya dia mengucapkan salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Jangan dia tinggalkan salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh, rukun yang ke-13 adalah mengucapkan salam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, pembuka sholat adalah bersuci. Diharamkan oleh takbir dan dihalalkan oleh salam. Faedah kata Syekh, ucapan salam yang paling pendek adalah Assalamualaikum. Dan ucapan salam yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Ini cara salam yang sahih dari Nabi SAW. Adapun tambahan lafaz wabarakatuh tidak sahih dari beliau. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang ke-13 adalah mengucapkan salam, mengucapkan salam. Para ulama sepakat bahwasanya mengucapkan salam adalah rukun dari rukun salat. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya kata Rasulullah SAW, ya, salat tersebut ya diharamkan dengan takbir dan dihalalkan oleh salam. Menunjukkan bahwasanya salam itu merupakan rukun di dalam salat. Yang jadi permasalahan adalah apakah salam di dalam sholat itu boleh satu kali saja? Kita tahu salam di dalam sholat itu dua kali, ke kanan dan ke kiri. Apakah yang rukun itu cuma yang pertama saja? Ataukah rukun itu yang kedua-duanya, ke kanan dan ke kiri? Ini para ulama khilaf. Ya, ulama khilaf dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, kata para ulama, bahwasanya salam itu yang menjadi rukun salam pertama dan salam kedua. Jadi kalau ada orang sholat salamnya hanya sekali saja Assalamualaikum, maka berdasarkan pendapat ini tidak sah ya sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya kecuali dia tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dia ganti dengan sujud sahwi. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan salam itu rukun, ya, salam pertama itu rukun, salam kedua itu rukun di dalam sholat wajib. Adapun di dalam sholat sunnah dan jenazah kata mereka tidak rukun, sunnah saja. Ya, di dalam sholat sunnah seperti sholat jenazah atau sunnah yang lainnya kata mereka itu tidak rukun, sunnah saja. Dan ini mazhab Imam Ahmad, ya, mazhab Hanabilah. Pendapat yang ketiga mengatakan salam yang pertama itu rukun dan salam yang kedua itu adalah sunnah. Dan ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya permasalahan ini ya kembali khilafnya kepada dua hal. Pertama, ada yang mengatakan salam kedua itu rukun, ada yang mengatakan tidak. Ya. Apa dalil mereka? Yang mengatakan bahwasanya salam pertama itu adalah rukun, ya.
atau mereka mengatakan salam ya kedua atau salam pertama itu rukun adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan hadis Ali, kata Ali, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pembuka salat itu adalah bersuci. Dan pengharamannya adalah dengan takbir dan dihalalkannya oleh salam, dihalalkan berbicara dan seterusnya ketika orang sudah salam. Perkataan Ali bin Abi Thalib ya yang beliau bawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis Ali ini, perkataan Nabi tahlilu at-taslim ini menunjukkan bahwasanya tahlil itu ya at-taslim ini menunjukkan bahwasanya taslim itu menunjukkan kata yang satu. Menunjukkan satu taslim, satu salam. Ya. Tidak menunjukkan dua salam. Ya. Maka kata para ulama, perkataan at-taslim al di sini kata para ulama, ya, al di sini ya menjelaskan kepada kita, alif lam di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang ya ketika dia sholat yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Karena Nabi mengatakan at-taslim. Taslim itu dari sisi bahasa cuma satu salam. Cuma satu salam. Adapun salam kedua maka ini tidak menjadi wajib lagi, melainkan dia merupakan sebuah sunnah di dalam sholat. Kemudian ya mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati as-salata bit-takbir wal qira'ah alhamdulillahi rabbil alamin wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim." Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallam beliau membuka salat dengan takbir dan bacaan, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, dan menutup salat Nabi itu dengan salam. Kata Aisyah, Nabi menutup salatnya dengan salam. Al di sini kata para ulama al lil ahdi, alif lam lil ahad, bukan lil jins. Dan ini menunjukkan bahwasanya taslim yang ma'ruf, ya, salam yang ma'ruf itu cuma satu kali. Orang dikatakan salam kalau dia sudah mengucapkan satu kali. Adapun yang kedua itu bukan wajib lagi. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya salam itu harus dua, ya, salam itu harus dua. Mereka berdalil dengan hadis Jabir ibn Samurah. Hadis Jabir ibn Samurah, apa hadisnya? Kata Jabir, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa asyara bi yadihi ila al-janibain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alama tumi'un bi aydikum ka'annaha adnabu khayli syams. Innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidih, thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi." Kata Jabir bin Samurah, dulu ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan, kata Jabir bin Samurah, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, dua kali. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian kami mengisyaratkan dengan tangan. Jadi dulu kata Jabir, kami sembahyang ketika salam assalamualaikum warahmatullah mengisyaratkan dengan tangan. Kemudian assalamualaikum warahmatullah mengisyaratkan dengan tangan. Melihat demikian, Nabi SAW, kalian mengisyaratkan apa, kata Nabi, dengan tangan kalian. Kata Nabi SAW, seperti ajnabul khair, yaitu ekornya kuda, kata Nabi SAW. Sesungguhnya cukup kalian meletakkan kedua tangan kalian di paha kalian, ya. Kemudian kalian salam ke kanan, salam ke kiri, tanpa kalian ya menggerakkan tangan kalian. Maka syahid dari hadis Jabir ini adalah bahwasanya mereka salamnya dua kali. Iya. Iya, sahabat dan Nabi SAW salamnya dua kali. Kata para ulama, ya, ini menunjukkan, kata mereka, salam dua kali itu wajib, karena Nabi menyuruh ketika seseorang itu salam ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh
hanya mencukupkan salam itu cuma bagian kanan saja. Wallahu alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah salam pertama itu rukun. Adapun salam kedua itu bukan rukun, sunnah saja. Jadi kalau seandainya ada orang salam, ya cuma sekali saja, tidak melanjutkan yang kedua, boleh apa tidak? Boleh. Sah tidak salatnya? Sah salatnya. Tapi afdalnya adalah dia salamnya dua kali. Itu yang terbaik bagi seseorang. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak seseorang ketika salam dia menambahkan warahmatullah. Syekh di sini mengatakan wabarakatuh, tambahan wabarakatuh, kata beliau tambahan tidak sahih. Seorang ketika salam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan wabarakatuh kata Syekh ada tambahan lafaz yang tidak sahih. Kemudian kalau tambahan warahmatullah boleh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullah. Ulama sepakat. Lafaz salam itu adalah assalamualaikum. Itu yang sepakat. Tambahan warahmatullah itu boleh apa tidak? Pertama, para ulama mengatakan bahwa tambahan warahmatullah itu boleh. Ya, tambahan warahmatullah itu boleh. Dan dia bukan bagian dari rukun. Rukun. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan menambahi warahmatullah setelah assalamualaikum. Tidak ada dalil yang sahih. Maka kalau tidak ada dalil yang sahih menunjukkan wajib menambahi warahmatullah, menunjukkan asalnya itu tidak wajib. Yang ada adalah perbuatan Nabi SAW. Kalau ada perbuatan Nabi SAW, tidak ada perintahnya, maka itu tidak menunjukkan kewajiban seorang ketika mengucapkan salam warahmatullah. Tetapi hanya sekedar menjelaskan sunnahnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian, para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan warahmatullah ini, perbuatan warahmatullah ini juga dilakukan oleh para sahabat. Maka ketika salam, mereka mengucapkan warahmatullah. Tetapi Nabi SAW tidak ada perintah Nabi ketika salam harus mengucapkan warahmatullah. Tapi yang ada adalah kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang ada perintah dari Nabi adalah perintah dihalalkan dengan salam. Adapun salam itu cukup dengan assalamualaikum. Adapun warahmatullah itu sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang disunnahkan. Tapi kalau ada orang sholatnya assalamualaikum, kemudian sudah dia selesai sholatnya, sah sholatnya. Apa fungsinya? Apa faedahnya dibahas masalah ini? Faedahnya adalah kalau seandainya ada orang tekantut ketika mengucapkan assalamualaikum, tekantut dia sebelum warahmatullah. Sah tidak sholatnya? Maka kita katakan kalau dia assalamualaikum sudah selesai, sebelum menyebut warahmatullah dia tekantut. Sah tidak sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Karena warahmatullah tambahan itu adalah sunnah. Tapi yang menganggap tambahan itu ada sesuatu yang wajib, warahmatullah, tidak boleh sembahyang kecuali dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka kalau ada orang batal wudunya di tengah-tengah assalamualaikum, batal wudunya setelah alaikum itu, maka konsekuensinya apa? Dia mengulang sholatnya. Tapi yang rajih wallahu a'lam adalah tambahan warahmatullah ini adalah tidak ada dalil yang mewajibkannya. Yang ada hanyalah perbuatan Nabi SAW. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan tambahan warahmatullah ketika salam, menunjukkan tambahan warahmatullah di waktu salam itu cuma sunnah saja, bukan perkara rukun ataukah perkara wajib. Ya, sehingga kalau ada seorang muslim mencukupkan assalamualaikum sudah cukup. Dan afdalnya adalah dia tambahi dengan assalamualaikum warahmatullah. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh yang ke-14, kata beliau, rukun yang ke-14 adalah
melaksanakan rukun-rukun sholat dengan tertib berurutan. Hal ini telah ditetapkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau SAW sholat dengan melaksanakan rukun-rukun secara berurutan. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis lain, tatkala mengajari orang yang sholatnya buruk, beliau SAW menggunakan kata lakukanlah ini, kemudian ini, kemudian ini, dan seterusnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang ke-14 adalah seseorang melaksanakan rukun sholat itu secara tertib. Tertib di antara rukun tersebut. Maka kalau ada seseorang melakukannya tidak tertib, maka sholatnya batal. Ya. Contoh misalnya, ada orang ruku langsung sujud, bisa tidak i'tidal duluan. Ruku nyaman sujud langsung, kira i'tidal ba'asa. Maka tidak boleh. Maka orang yang sholat itu harus tertib. Ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk dan kedua sujud. Maka kalau ada salah satu rukunnya tidak dilaksanakan dengan cara yang baik, tidak dengan cara tertib, maka tidak sah sholatnya. Karena itu merupakan rukun di dalam sholat. Iya. Para ulama mengatakan kalau orang itu ketinggalan rukun di dalam sholat, maka ya secara tidak beraturan, misalnya di rakaat kedua, seharusnya dia kan diingat i'tidal, langsung dia apa? Sujud. Langsung dia sujud ketika ruku. Atau pas sujud di rakaat pertama, sujudnya hanya sekali, langsung bangkit berdiri. Lupa dia duduk dan kedua sujud, dan dia lupa duduk di sujud kedua, lupa dia sujud di sujud kedua. Langsung pas sujud pertama langsung berdiri. Dia kira ini sudah sujud yang kedua. Sudah berdiri sempurna, maka kita katakan rakaat yang dia kerjakan tadi tidak sah. Sholatnya batal tidak? Tidak batal kalau tidak sengaja. Tidak batal, tapi rakaatnya tidak sah. Dia harus ganti dengan rakaat yang lain. Maka kalau sholat itu dilaksanakan tidak tertib, maka sholatnya tidak sah. Karena di antara rukun di dalam sholat, laksanakanlah sholat itu dengan cara tertib, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wallahu ta'ala alam. Ini 14 rukun ya yang dijelaskan oleh Syekh yang hendaknya seorang muslim memperhatikannya ketika sholat. Dan insya Allah nanti besok kita akan membahas wajib-wajib sholat, dan juga kita akan membahas juga sunnah-sunnah di dalam sholat. Dan insya Allah nanti di wajib-wajib sholat dan di sunnah-sunnah sholat nanti akan nampak bagi kita bagaimana tata cara sholat Nabi SAW. Kita tidak membahas di sini, ya, di rukun-rukun ini belum membahas tentang sifat sholat Nabi. Karena Syekh menyebutkan rukun-rukun. Jadi yang kita bahas adalah yang harus dilakukan. Nanti di wajib dan di sunnah nanti kita akan jelaskan bagaimana ya sifat-sifat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Iya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Apabila sholat berjamaah berdua, tapi si makmum tidak mau rata dengan imam, malah di belakang sebelah kanan, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah saja, selama dia tidak di belakang imam betul. Contoh misalnya ini imamnya, ya seharusnya makmum berdiri di samping imam, ya. Tapi dia berdirinya di belakang imam. Kalau dia berdirinya di belakang imam, tapi kakinya masih berkaitan dengan kakinya masih berkaitan dengan saf di imam tersebut, maka insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau dia di belakang persis, ya sama sekali tidak
apa namanya, tidak ada, kalau ditarik itu dia di belakang imam persis, maka ini sholatnya sendiri. Sholatnya sendiri, maka tidak sah. Sholat sendiri yang di belakang shaf. Maka tidak boleh orang sholat sendiri di belakang shaf. Tapi kalau dia mundur sedikit, tapi masih dia kakinya masih mendapati kaki imam, masih dia mendapati kaki imam, maka insya Allah ya sholatnya sah. Ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, bagaimana kita sendiri di shaf ketiga? Lalu bolehkah kita menepuk makmum di depan kita untuk mundur menemani kita yang sendirian? Tidak boleh ya. Kalau kita sudah di shaf ketiga, kemudian kita tarik, ada hadis dhaif, ya yajurruhu, menariknya di dalam riwayat Tabrani, tapi hadisnya lemah. Orang kalau sudah sendirian di shaf ketiga, maka tidak perlu dia tarik temannya. Ya mungkin ada yang menarik temannya mundur, dia yang maju. Ya ini makali ya. Maka kalau kita sudah di shaf ketiga sendirian, kita berusaha mencari shaf yang kosong di dalam. Kalau nggak ada, ya sudah, ya nggak bisa maju ke depan, ya sudah sholat sendiri di belakang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Mohon izin bertanya, dalam sholat berjamaah, apakah kaki makmum dengan makmum lainnya kakinya harus saling menempel? Apabila tidak menempel, apakah sah sholatnya? Kakinya menempel tapi tidak menumpangi. Ya nempel ya tapi tidak menumpang, Ya sekedar menempel. Kalau menumpangi itu yang nggak ada boleh. Ya menumpang kaki di atas kaki itu yang nggak ada boleh. Tapi menempel itu yang disunnahkan. Kalau tidak menempel, apakah sah sholatnya? Sah saja sholatnya. Ya, karena itu bukan bagian dari rukun di dalam sholat. Ustadz, ulun ingin bertanya. Ada lowongan pekerjaan di perusahaan tambang di bagian keuangan. Di situ tugasnya membayar gaji dan membayarkan pajak perusahaan. Pajak ini dibayarkan terkait dengan penghasilan dari karyawan tambang. Bolehkah ulun melamar di posisi tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Ya tidak mengapa Anda melamar di posisi tersebut. Ya. Assalamualaikum, Ustadz izin tanya, mohon dijelaskan sholat mengakhirkan waktu seperti apa? Sholat mengakhirkan waktu maksudnya adalah waktunya habis atau waktunya hampir habis. Ya. Ketika dia sholat, waktunya tinggal sedikit lagi. Atau sholatnya sudah habis waktunya. Maka ini dimaksudkan mengakhirkan sholat. Taib. Assalamualaikum, bagaimana jika kita sholat asar sendiri di masjid, ketika terlambat datang, kemudian ada teman wanita kita di belakang menepuk punggung kita dengan tujuan agar kita menjadi imam. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Yang jelas tidak boleh wanita menyentuh laki-laki. Maka bagaimana seorang wanita dia ingin berimaman dengan seorang laki-laki? Kalau lakinya tidak paham, maka bilang aja, ulun jadi makmum pian misalnya di belakang. Tidak ada masalah sebelum dia sholat. Atau ya dia memberikan isyarat, ya agak dia keraskan takbirnya Allahu Akbar. Kadang-kadang sebagian orang tidak paham. Kalau tidak paham, orangnya kira-kiranya nggak paham, bilang ulun bermakmum dalam pian misalnya. Nggak ada masalah sebelum sholat. Ya, tidak mengapa. Karena ini untuk memberitahu dia bahwasanya ada makmum di belakang. Taib. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, apa hukumnya kita sholat qabliyah maghrib, kemudian teman kita sebagai makmum sholat maghrib, kemudian kita jadi imam, apakah kita mengeraskan bacaan? Ba'diyah mungkin ya. Kalau kita sholat ba'diyah maghrib, kemudian ada teman kita datang belum sholat maghrib, kita dijadikan imam, apakah dikeraskan bacaannya? Ya dikeraskan. Dikeraskan bacaannya ketika Anda jadi imam, ya. Maka tidak mengapa dikeraskan bacaannya. Taib. Assalamualaikum, bismillah, afwan Ustaz di luar tema. Ustaz, apakah benar selingkuh itu penyakit yang bisa kambuh? Ketika sudah bertaubat bisa kambuh lagi berselingkuh? Jawabannya di luar tema. Taib. Pertama, ya selingkuh itu jelas itu penyakit ya. Jelas itu penyakit ya, penyakit syahwat. Sebab orang selingkuh itu apa? Dia tidak menundukkan pandangannya. Ya dia tidak menundukkan pandangannya, itu permasalahan terbesar. Orang kalau kadang menundukkan pandangan, ya bisa jadi dia berselingkuh. Tapi saya sebetulnya tidak senang kata-kata berselingkuh itu. Kenapa? Karena itu meringankan istilah
Padahal yang tepat itu berzina. Ya. Karena kata selingkuh itu orang jadi nyaman kata-kata itu. Ya, berselingkuh. Padahal maksudnya adalah berzina. Ya, maka berzina itu tidak haram, dosa besar. Maka kadang-kadang di masyarakat kita itu bahasa-bahasa itu kadang-kadang diringankan. Berselingkuh, ya, kemudian ngapel, misalnya macam itu. Maka ini bahasa-bahasa semacam ini sebetulnya tidak tepat. Ya. Kalau dia berzina bilang berzina. Maka dan ini bahaya. Sebabnya adalah seseorang tidak menundukkan pandangannya. Obatnya gimana? Obatnya adalah tundukkan pandangan. Yang kedua adalah kalau kita tergairah dengan wanita, karena wanita itu setiap kita lihat wanita ini cantik, dinikahi ada pulang yang lebih cantik. Nikahi lagi ada pulang yang lebih cantik, terus semacam itu. Tidak akan pernah selesai. Makanya Nabi SAW, kalau kita melihat ya, seorang wanita dan kita tergairah dengan dia, apa yang disuruh oleh Nabi SAW? Datangi istri kita. Ya, datangi istri kita. Kita lihat, Masya Allah, ada akhwat cantik, tidak sengaja terlihat. Masya Allah, putih misalnya. Ya, matanya biru misalnya. Akhirnya hati kita ini berdebar-debar. Ya, ya. Maka kalau kita terfitnah dengan apa yang kita lihat, datangi istri. Datangi istri kita, ya. Maka kata Nabi SAW, apa yang ada pada wanita itu ada pada istri. Ya. Maka dan ini pentingnya seorang wanita juga kalau suaminya mendatanginya, maka jangan dia menolak. Ya, jangan dia menolak. Maka ini bisa jadi ya suami tersebut terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau bertobat apakah bisa kambuh lagi? Bisa jadi. Ya, namanya maksiat itu bisa berulang. Maka yang penting itu adalah tundukkan pandangan, kemudian jauhi sebab-sebab orang itu masuk ke dalam perselingkuhan. Apa sebab-sebab orang masuk dalam perselingkuhan? Jauhi sebab-sebabnya. Pertemanan, ya, atau memiliki ya medsos. Maka itu putus semua. Putus semua. Kalau diputus semua, maka insya Allah terhindar. Yang kedua adalah suami yang bekerja di luar. Nah, ini hati-hati. Suami yang bekerja di luar, misalnya suami yang bekerja di tambang, suami bekerja apa, maka seorang istri itu harus aktif. Dia menelepon suaminya, harus aktif dia bertanya kepada suaminya dan seterusnya. Kenapa? Karena kadang-kadang laki-laki di luar terfitnah dia. Saya tidak menuduh orang di luar itu dia melakukan, tapi dia harus ada seorang istri itu punya perhatian khusus. Ya. Kenapa? Karena syahwat itu bergejolak. Apalagi sang suami safar 3 bulan, 4 bulan, itu harus soal istri sering nanya, sering dia nelpon. Ya, dia yang aktif. Dia yang aktif, dia video call. Dan suami pun juga demikian. Sehingga apa? Karena kalau sering berhubungan, sering berinteraksi seorang suami dan istri, maka rasa fitnah itu akan hilang. Dia lihat istrinya, dia lihat anaknya. Ketika ada pikiran syaitan membisikkan dia, pikiran yang jelek, dia akan ingat istrinya, akan ingat anaknya. Tapi kalau tidak berhubungan, tidak ada telepon-teleponan, ya, sedangkan suami di luar sana 3 bulan, ya ini dia mudah terkena fitnah wanita. Baik. Bagaimana posisi dua makmum di belakang imam? Apakah seperti gambar 1 atau seperti gambar 2? Seperti gambar yang 1. Ini contoh gambarnya ini seperti gambar yang 1. Ya, seperti gambar 1. Posisi makmum di belakang imam. Ya. Gambar 2 pun juga tidak ada masalah ya. Gambar 1, gambar 2 pun tidak ada masalah ya. Ini cuma merapai, sebetulnya 1 dan 2 tidak ada masalah. Baik itu dimulai dari tengah ke kanan atau sama-sama di tengah kedua-duanya. Ini yang pertama ini sama-sama di tengah ya. Ya, maka tidak ada masalah ya dari tengah ke kanan atau sama-sama di tengah. Kedua-duanya tidak ada masalah. 1 dan 2 ini benar saja, nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ketika wanita hamil dan perut kian membesar, dia sanggup sholat berdiri. Namun kesulitan untuk melakukan duduk tahiyat akhir, apalagi ketika berjamaah. Apakah boleh posisi duduk tahiyat akhir diubah dengan posisi yang lebih nyaman, atau langsung mengubah sholat dengan cara duduk? Kemudian apa dalil yang terkuat tentang muntah? Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Pertama, kalau orang wanita hamil susah dia duduk tasyahud akhir, maka ubahlah posisi yang lebih nyaman. Mana posisi duduk yang lebih nyaman?
Jangan dia sholat langsung duduk. Tidak. Sholat langsung duduk itu bagi yang tidak sanggup berdiri. Adapun wanita hamil ini dia sanggup berdiri tapi tidak sanggup duduk. Maka ubahlah posisi duduk yang nyaman. Dia lakukan posisi duduk yang nyaman. Kemudian muntah itu tidak membatalkan wudu. Dalil yang mengatakan muntah membatalkan wudu dalilnya lemah semua. Maka muntah itu tidak membatalkan wudu seseorang. Ya. Hadis yang mengatakan bahwasanya qai itu membatalkan wudu, hadisnya adalah hadis yang lemah dan sudah pernah kita bahas di fikih sunnah wanita ini bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu seseorang. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.